Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa walhamdulillahilladzi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ustadz Husnul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah sama-sama kita hormati selaku narasumber di malam hari ini untuk kajian kita di malam hari ini, kajian rutin. Ustadz Fajar Sofari Nugraha selaku GM Dompet Duafa Hong Kong, Pak Arif Wahyudi atau sudah terkenal dengan panggilan beken Bapak Didi, yang Masya Allah luar biasa. Pak Dirjes, Pak pilot kita yang juga luar biasa, selalu menerbangkan pesawat kemanapun yang dituju. Dan Pak Andri ya, maaf. Hadir. Dan Bapak Ibu atau jamaah yang berada di Facebook, di media sosial Dompet Duafa Hong Kong, dan berada di Zoom, serta yang ada di kantor Dompet Duafa Hong Kong, ayahanda kita, orang tua kita, Pak Ghazali, yang selalu setia menemani dan membersamai para dai yang berada di kantor Dompet Duafa Hong Kong. Dan juga Pak Adi yang sangat kita harapkan kehadirannya dan mungkin sudah kita rindukan kehadirannya sebagai moderator utama yang biasanya akan muncul kurang lebih 20 atau 25 menit akan mengakhiri kajian. Baik, para orang-orang tua sekalian, para guru, para asatidz, Ustadz Husnul, ya, Tuan Guru Bujang, ya, yang luar biasa malam hari ini dengan tema yang sama-sama kita sudah diberitahu di grup ya, tema tentang hikmah Isra wal Mi'raj. Yang ini memang lagi up to date kita ya. Temanya memang sangat up to date yang berkaitan dengan hari ini ya, tentang bulan Rajab. Ini merupakan salah satu bulan yang sangat bersejarah dan juga fenomenal begitu. Di mana-mana orang memperingati Isra wal Mi'raj. Dan di bulan Rajab yang mayoritas ulama mengatakan itu adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi oleh seorang makhluk mulia, Nabi Muhammad SAW, yang bertemu langsung dengan Sang Kholik Pencipta, di mana bertemunya langsung empat mata, bahkan malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk bertatap muka empat mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan kejadian yang terjadi hanya sekali seumur bumi ini dan seumur manusia di muka bumi ini, yang akan diulas ya dan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita yang Masya Allah senyumnya itu mengerikan ya. Untuk itu para asatidz sekalian, orang tua, ayahanda kita sudah hadir ya. Masya Allah, belangkonnya luar biasa dan kacamatanya. Selamat bergabung di Zoom. Dan Bapak-Bapak sekalian, saya tidak memperpanjang kalam untuk mengawali kajian rutin kita di malam Jumat ini, Jumat malam ini, halaqah Jumat ini. Mari kita sama-sama mengawali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga dengan lantunan Al-Fatihah secara bersama-sama di tempat masing-masing kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, memberkahi kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk dan memberikan kita apa yang kita inginkan di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Baik, untuk selanjutnya materi kita tentang hikmah Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Husnul Muttaqin yang nama Zoom-nya adalah Ibnu Harith. Falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الدين النصيحة قال الصحابة لمن يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, dan juga salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar ya, yang kaum muslimin sedang semarak memperingatkannya, yaitu Isra dan Mi'raj, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ya. Mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia seluruhnya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bisa merasakan manisnya dan lezatnya sujud ruku ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dari Makkah ila Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam barisan-barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Pak Zirjis, ada Pak Adi, Pak Didi,
Pak Adi belum nongol ya. Ada Pak Andri, ada Pak Ghazali, ada Pak Profesor Fatwa, ada Pak Abi, dan juga ada Ustadz Fajar dan Ustadz Abdullah Rahman Saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama, peringatan Isra Mi'raj ini sebenarnya ya kalau di mana di secara umum ya orang-orang memperingatinya pada bulan ini ya, bulan Rajab ya. Pada bulan Rajab, dan memang ada satu pendapat yang mengatakan demikian, meskipun para ulama lebih condong kepada pendapat yang lain ya, yang menyatakan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj itu katanya sih pendapat yang paling kuat bukan yang Rajab ya. Nanti akan kita bahas. Mohon izin belum sempat membuat PPT ya. Insya Allah tadinya Ustadz Rahman yang ngisi, tapi tiba-tiba saya disuruh. Jadi mau nggak mau bagi dua nih. Insya Allah saya akan membahas singkat. Ustadz Rahman juga akan membahas insya Allah tentang ininya, tentang fawaid ya, faidah-faidah yang bisa, keutamaan yang bisa kita dapat dari peringatan Lailatul Isra Mi'raj. Adapun saya mungkin lebih ke beberapa hadis ya yang berkaitan mungkin pembahasannya nanti. Taib, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat ya terkait kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada sekitar 5 sampai 6 pendapat ya. Yang pertama kita bagi ke tahun ya. Yang pertama perbedaan pendapat tentang tahunnya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya Isra itu adalah perjalanan yang berkaitan dengan dunia ya. Jadi perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ya ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan Al-Isra. Kemudian Al-Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah SAW ke langit ya, dari Masjidil Aqsa ila Sidratul. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isra dan Mi'raj, pendapat pertama ya. Al-Isra wal Mi'raj kana fi sanatil ula min bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu pada tahun pertama dari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Kemudian ini pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj kana qabla al-hijrati bisanah. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah ya. Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah 1 tahun. Jadi 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW mendapat perintah Rasulullah SAW terjadi kejadian Isra Mi'raj. Ini adalah pendapat Ibnu Sa'ad, kemudian Ibnu Hazm dan Imam Nawawi. Kemudian yang ketiga, Isra Mi'raj kana qabla al-hijrati bi ashhur. Isra Mi'raj terjadi, ini pendapat ketiga, sekitar beberapa bulan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ini pendapat Ibrahim Al-Harbi ya, ini kurang terkenal ya ininya para ulama yang ini. Kemudian yang keempat, Al-Isra wal Mi'raj kana qabla al-hijrati bi sanatin wa syahraini. Yang keempat adalah Isra Mi'raj terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, kira-kira sejaraknya 1 tahun 2 bulan, 14 bulan. Ini disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar. Kemudian yang kelima, Isra Mi'raj kana qabla al-hijrati bi sanatin wa 3 ashhur. Ya. Isra Mi'raj terjadi sekitar sebelum hijrah sekitar 1 tahun 3 bulan. Ya. Ini Ibnu Faris. Kemudian yang keenam, Isra Mi'raj sebelum terjadinya hijrah sekitar 1 tahun 5 bulan. Ya. Ini As-Sadi. Ya. As-Sadi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Isra Mi'raj terjadi sebelum bi'asatin Nabi, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, atau sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Dan ini adalah pendapat yang cacat, yang syadz. Ya. Ini pendapat yang tidak bisa dipakai sebagai hujah ya, karena Isra Mi'raj itu pastinya terjadi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, bukan sebelum menjadi Nabi. Ini jelas ya. Ini satu-satunya pendapat yang bertentangan dengan
seluruh pendapat para ulama dan juga dalil-dalil yang ada. Jadi intinya para ulama belum sempat bukan belum sempat ya, tidak sampai sekarang ya belum ada. Saya sepanjang saya membaca, Allahu a'lam bishawab, mungkin para asatid dan bapak-bapak pernah membaca terkait masalah ini. Belum ada pendapat yang secara pasti mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu pendapat yang paling kuat terjadi pada tahun sekian. Ya. Saya belum menemukan, Allahu a'lam bishawab. Intinya yang pasti Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, ya, diangkat menjadi rasul. Adapun spesifik tahunnya tahun berapa belum, Allahu a'lam ya, tidak ada pendapat yang rajih ya. Sementara bulannya, nah ini ada perbedaan, itu hari dan bulan juga ya. Misalkan Ibnu Athir misalkan mengatakan bahwasanya, Ibnu Athir dan juga Imam Nawawi mengatakan bahwasanya terjadi di Rabiul Awal. Kemudian terjadi di malam Lailatul 27 ya, 27 Rabiul Awal ya. Dan mayoritas para ulama mengambil pendapat yang ini ya, terjadi di Rabiul Awal malam ke-27. Kemudian ada juga yang mengatakan di Rajab, ada juga yang mengatakan di Ramadan, ada juga yang mengatakan di Syawal ya. Dan ini dimuat di salah satu kitab ya, Imam As-Salihi, yaitu Sabilul Huda wal Rasyad. Ini banyak kali ininya ya, jilidnya ya. Pegal juga bacanya ya. Insyaallah. Kemudian selanjutnya misalkan ada juga beberapa pendapat yang lain juga mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan bahwasanya tanggalnya itu tanggal 27 bulan Rajab ya, bukan bulan Rabiul Awal ya. Nah, ini yang menjadi mayoritas pendapat, mayoritas yang dikenal ya oleh kaum muslimin saat ini ya. Kemudian misalkan ada juga yang mengatakan di malam 27 Ramadan ya. Kemudian ada juga mengatakan 27 Rabiul Akhir ya. Dan seterusnya ya. Allahu a'lam bishawab yang mana yang paling rajih ya. Meskipun banyak para ulama yang condong ke satu pendapat, tapi tidak ada, saya belum mendapat penjelasan tentang yang mana yang benar-benar rajih, Allahu a'lam bishawab. Intinya ini adalah kejadian yang satu dari sekian banyak ya, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu hanya terjadi pada nabi dan rasul ya. Sementara yang terjadi kepada sesuatu yang khariqul adah, yang tidak sesuai dengan adat normalnya hukum alam ya, itu kita sebut dengan yang terjadi dengan manusia selain nabi dan rasul, kita sebut dengan karamah ya. Sementara yang terjadi kepada nabi dan rasul itu kita sebut dengan mu'jizah. Jadi ada bedanya di situ. A'jaza yu'jizu artinya adalah ketidakmampuan, artinya menghilangkan ketidakmampuan. Sehingga mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk manusia biasa ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui tangan para nabi dan rasulnya. Ini mukjizat. Kemudian ini yang harus kita yakini, dan mukjizat ini adalah kejadian yakiniyah ya. Kejadian yakiniyah artinya yang harus kita imani, karena dia adalah satu dari sekian banyak hal-hal yang menjadi poin penting pembahasan dalam masalah iman ya, iman dan keyakinan ya. Kalau kita nalar mungkin ya nggak nyampe juga ya, otak kita nggak mampu ya. Jangankan itu, saya ditanya misalkan apa ukuran kopiahnya Ustadz Rahman, saya belum tentu tahu ya. Apalagi mau ditanya tentang masalah Isra Mi'raj secara detail ya. Kira-kira seperti itu. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini background ininya ya. Tarikh, tanggal dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat hadis-hadis itu ternyata Masya Allah, saya menemukan satu buku yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj Dirasah Hadithiyah. Ini ditulis oleh salah satu Mahmud bin Ahmad Abu Musallam. Jadi dia menulis buku ini ya tentang hadis Isra Mi'raj ya, dikupas satu persatu. Itu ada sekitar 242 halaman.
Ini ditulis untuk dalam rangka ini apa namanya, mengikuti lomba apa itu saya lupa ya, lomba hadis pokoknya. Ya. Dan bukunya sangat bagus ya. Hadisnya dibahas satu persatu, masya Allah ya, dari ada tarjihnya juga ya. Kemudian saya menemukan ada puluhan hadis palsu dalam masalah ini, nauzubillah min zalik, dan juga hadis-hadis dhaif juga banyak ya. Banyak banget tentang masalah ini, mungkin karena ini masalah ini kali ya, masalah istilahnya itu masalah gaib yang orang itu kalau ngadi-ngadi itu ditanya, ya ini kan masalah gaib gitu loh. Jadi kita nggak bisa membuktikan secara ini gitu. Mungkin sama dengan ada orang yang mengaku nabi melalui mimpi gitu. Kalau tanya-tanya, ya ini kan mimpi Pak Ustadz. Gimana coba gitu. Namanya juga mimpi. Jadi kita tidak bisa apa namanya, memvalidasi gitu ya. Ini sehingga ini banyak sekali terjadi pemalsuan hadis ya, apalagi hadis dhaif banyak banget ya, karena jangankan dhaif, palsu aja banyak gitu. Terutama di rawinya ya, terutama di rawi-rawinya, dan juga ada matan-matannya yang istilahnya itu menyelisihi matan-matan dan mana-mana hadis-hadis sahih yang dalam masalah Isra Mi'raj ini. Dan kita tahu salah satu hadis sahih yang apa namanya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Tabari juga, dan beberapa perawi yang lain yang meriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Hadis dari apa namanya, hadisnya Anas bin Malik ya. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah haddatsani Sulaiman an Syarik bin Abdullah annahu qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Nah, ini tentang apa namanya, Isra Mi'rajnya Rasulullah, itu hadisnya panjang banget gitu. Singkatnya ya, ada sekitar 3 halaman hadisnya. Singkatnya ini pakai bahasa Indonesia ya. Yang pertama, kejadian ini terjadi di apa namanya, dari Mekah ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumah Ummu Hani di Mekah. Kemudian Jibril alaihi salam membuka atap ya, dan mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui atap ya, bukan lewat pintu ya. Jadi atap dibuka oleh Jibril alaihi salam. Kemudian di masalah ini juga terjadi ini ya, pembahasan juga. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya atau dalam wujud penyamaran gitu ya. Seperti misalkan ketika di hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, atau hadis Umar yang biasa kita kenal dengan hadis Umar atau hadis Jibril, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang iman, Islam, ihsan ya. Itu kan beliau menyamar dalam bentuk manusia ya, yang gagah, ganteng dan seterusnya. Nah, dalam masalah ini para ulama berbeda, ada apa namanya, sepakat bahwasanya mayoritas para ulama berijma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kira-kira demikian. Kemudian selanjutnya juga Borak ya. Nah, ini ada beberapa hal ya. Borak itu lebih kecil dari kuda dan lebih gede dari keledai ya. Ya mirip-mirip sama kuda lah. Dan bersayap ya. Kira-kira demikian. Kemudian di redaksi hadis itu apa namanya? Ketika awal Rasulullah SAW mau naik itu, dia kayak menjauh gitu ya. Jadi kayak menjauh gitu. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan kepada Boraknya, tenang gitu. Kamu tidak akan pernah ditunggangi, tidak akan pernah dikendarai oleh manusia yang lebih mulia dari orang ini, maksudnya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Boraknya anteng, kemudian Rasulullah SAW naik dan mulai itu ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW di rumah Ummu Hani, kemudian Jibril membuka atap, kemudian mengeluarkan dari atap itu, bukan dari pintu. Kemudian Jibril alaihi salam membawa Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Haram, dan beliau dibawa ke pintu Bani Jumah namanya ya. Di pintu tersebut beliau menemukan seekor binatang yang itu ya tadi ya, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda ya. Kemudian di redaksi hadisnya Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, ini apa?" gitu ya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam menjawab, ini adalah Borak yang menjadi kendaraan para nabi dan rasul sebelum kamu. Kemudian ketika Rasulullah SAW ingin menunggang tadi, Boroknya agak itu ya. Akhirnya Rasulullah SAW naik, kemudian mengendarai Borak ya, dituntun oleh Jibril alaihissalam sampai ke Masjid Al-Aqsa
di Palestina. Kemudian Jibril menuju ke salah satu pintu yang biasa disebut dengan pintu Buraq. Ya. Ini bapak-bapak ada yang pernah ke Masjidil Aqsa nggak? Pak Didi pernah ya? Pak Didi pernah nggak Pak? Belum pernah? Oke, belum pernah. Nah, Allahu alam di penjelasan para ulama di situ disebut namanya pintu Buraq. Itu tempatnya di tembok sebelah baratnya Masjidil Aqsa. Tembok masjid itu yang sebelah barat. Nah, di situ katanya ada tiang yang biasa dibuat ngikat ini Buraq oleh para nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian di situ Jibril alaihissalam mengikat Buraq tadi dengan tali yang sama yang dipakai oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian di tempat yang sama, kira-kira begitu. Dan Buraqnya seolah-olah udah terbiasa gitu ya, jadi kayak anteng di situ. Kemudian Rasulullah SAW selanjutnya masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau ternyata sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul seluruhnya ya, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Mereka sudah menunggu Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat berjamaah. Allahu alam apakah salatnya itu salat subuh, salat apa nggak ngerti ya. Itu apakah sholat malam ya Allah alam bisawab, sholat seperti apa gitu ya, nggak ngerti juga, Allah alam bisawab, tidak ada redaksi yang menjelaskan secara detail ya. Mungkin ada tapi saya belum sempat dapat ngebaca atau bagaimana, mungkin nanti para asatidz bisa menambahkan. Dan kemudian Rasulullah SAW mengimani para nabi dan rasul ya, beliau menjadi imam ya, ini sebagai bentuk pengakuan ya para nabi dan rasul bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul, khairul bashar, sebaik-baik manusia, dan yang menjadi istilahnya yaqud ya, yaqudu memimpin imam salat. Kemudian setelah itu singkatnya terjadilah mi'raj, yaitu perjalanan ke langit ya. Kemudian di hadis yang sama juga, di hadis yang lain disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan mi'raj bersama Jibril dari Masjidil Aqsa ke langit dunia, langit pertama ya. Kemudian ketika sampai ke pintu langit dunia, Jibril alaihissalam meminta izin untuk masuk. Ditanya ya, nanya gitu, siapa kamu dan bersama siapa? Aku Jibril dan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya apakah dia nabi atau rasul ya, apakah dia sudah diangkat menjadi nabi atau rasul? Dia menjawab iya. Kemudian dikatakan ahlan ya, marhaban bi khairil maji'i qad jaa ya, kira-kira gitu. Selamat datang ya, sebaik-baik orang yang datang telah sampai, kira-kira gitu. Kemudian ketika dibuka langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi tadinya sholat di Masjidil Aqsa ya, kemudian lebih dulu sampai ke langit pertama ya, Nabi Adam alaihissalam ya sudah ada di langit pertama ya. Nabi Adam alaihissalam kemudian menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang kepada nabi yang saleh dan keturunan yang saleh. Kemudian atau anak yang saleh ya, ibn di redaksi hadisnya ibn ya, ibn saleh nabi saleh ya, di redaksi hadisnya begitu. Kemudian selanjutnya ke langit kedua ya, pindah ke langit kedua, sama Jibril alaihissalam meminta izin juga sebelum masuk. Kemudian pertanyaan yang sama juga, siapa dan bersama siapa? Jibril bersama Muhammad SAW, apakah dia nabi atau rasul? Dijawab iya. Kemudian selamat datang sebaik-baik orang yang datang telah sampai, dan seterusnya. Kemudian ternyata ketika langit kedua terbuka, Rasulullah SAW mendapati Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW disambut, selamat datang kepada saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian begitu juga dengan di langit ketiga yang izin dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang tadi, langit satu dan kedua. Setelah sampai ke langit ketiga, Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan selamat datang kepada saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian begitu juga sampai ke langit keempat. Ya. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan Nabi Idris alaihissalam. Beliau mengatakan selamat datang kepada saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW ya sama seperti tadi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Beliau mengatakan selamat datang kepada saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian di langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan selamat datang kepada saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian terakhir ke langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan selamat datang kepada anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Salawatullahi wa salamuhu alaihim jami'an al-anbiya wal mursalin.
Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah itu ya, apa namanya, kewajiban apa namanya, salat ya, dari 50 menjadi 5 ya. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan surga dan neraka dan seterusnya. Kemudian sampailah pada kita kejadian Isra Mi'raj, beserta sampailah kepada umat ya, kejadian Isra Mi'raj beserta apa namanya, kewajiban salatnya, yang kemudian kita tahu ini kejadian yang menjadi sebab ya Abu Bakar dinamakan dengan As-Siddiq ketika beliau membenarkan Isra wa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira demikian ya. Kemudian di dalam masalah ini juga apa namanya, terjadi perbedaan pembahasan juga ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajnya itu dengan ruh dan jasadnya? Nah, ini Pak Didi ya. Atau hanya ruhnya saja? Ada juga yang bahkan mengatakan apakah itu terjadi dalam mimpi, di alam di bawah sadar misalkan. Nah, kalau ini cacat ya, yang mengatakan di bawah sadar tidak benar ya. Yang jelas Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, dan para ulama mayoritas mengatakan bahwasanya kejadian ini terjadi birruhi wal jasad ya, ruh dan jasad Rasulullah SAW sampai ya. Kemudian ada lagi pembahasan lain, apakah Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah melihatnya dengan mata telanjang atau tidak? Ya. Mayoritas mengatakan tidak. Ya. Ya, kemudian Allahu alam ya, tidak ada dalil yang spesifik menyatakan tentang masalah ini, jadi kita tidak bisa karena ini masalah iman ya. Jadi masalah iman, masalah tauhid, masalah gaib seperti ini tidak ada cara ya yang bisa, tidak ada cara, tidak boleh ya, bukan tidak boleh kita berbicara melainkan hanya berdasarkan dalil yang sahih ya. Bahkan dalil yang dhaif pun para ulama tidak membolehkan ya. Beda kalau kemarin pekan lalu kita pembahasan tentang masalah bulan Rajab, itu para ulama masih membolehkan ya tasahul dalam al-amal bi hadis dhaifah ya, dengan hadis-hadis dhaif masih boleh ya, min fadailil a'mal ya, fadilah-fadilah berbuat kebaikan berdasarkan hadis lemah masih dibolehkan. Sementara dalam masalah keyakinan seperti ini tidak boleh seseorang berbicara berdasarkan hadis yang dhaif, harus hadis yang sahih. Kira-kira demikian. Nah, dalam masalah gaib ini kita harus berdasarkan dalil ya, berdasarkan dalil yang sahih ya, baik itu Al-Quran maupun hadis ya, tidak boleh berdasarkan hadis dhaif. Taib jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekilas ya, saya sebenarnya mau baca ini nih, apa namanya, hadis-hadis yang dhaif dan maudhu ya, tapi banyak banget ya, mungkin apa ya, kajian selanjutnya kali ya, karena kita juga akan mendengarkan ini apa namanya materi tambahan dari Ustadz Rahman terkait apa namanya Ustadz, fadail ya, hal-hal yang bisa kita petik dari Isra Mi'raj, kira-kira gitu. Nah, ini ada banyak ya. Nanti insya Allah akan saya saya buatkan slide bismillah. Ya, kita mengenal ya hadis-hadis dhaif dan maudhu ya, dan lemah dalam masalah Isra Mi'raj ini. Dan karena memang banyak ya, dan saya yakin mungkin di antara kita sudah pernah baca 1-2 lah kira-kira, dan mungkin kita nggak tahu kalau itu hadis maudhu, kira-kira gitu. Taib, selanjutnya kami geser materi lanjutan kepada Ustadz Abdullah Rahman Saleh, kepada yang bertugas double degree and double duty ya. Silakan Ustadz Rahman, monggo. Bagi tugas. Baik. Terima kasih Ustaz Husnu selaku moderator. Ini main dua kaki nih ya. Gimana nih Pak Didi? Bapak, kita kasih hukuman apa nih ini narasumber begini nih? Merangkap jadi moderator. Baik. Jazakumullah khair Ustaz Husnul Mutakin, Tuan Guru kita yang luar biasa, Masya Allah ya. Dengan pembahasan yang tentunya menambah wawasan kita ya. Ya walaupun apa ya, mengandung banyak kontroversi ya nanti. Tentunya kontroversi yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, karena tadi beliau menyampaikan tentang Isra Mi'raj dan sudah disampaikan
ya perjalanan Nabi seperti apa dan beberapa kejadian-kejadian. Nah, saya mungkin melihat ini, Bapak barangkali membaca koran Indonesia yang terbit kapan ini? 20 terbit bulan ini ya, di bulan Januari ini ya. Ada tulisannya Ustadz Muhaimin. Sebenarnya saya ingin mengulas itu aja. Maksudnya dari poin ini saya kira kita bisa mengambil intisari sih. Saya ingin mengutip saja. Jadi ada hikmah peristiwa Isra Mi'raj yang di apa sampaikan oleh Ustadz Muhaimin di dalam Quran ini. Ini ada 10 poin ya. Saya ingin membacakan saja, ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhaimin di dalam tulisan beliau yang sangat ringkas ini. Dan saya kira ini juga poin-poin yang beliau sampaikan. Jadi barangkali kita bisa nanti kalau ingin mencari tahu lebih jauh ya, barangkali bisa mencari referensi-referensi tambahan untuk menambah pengetahuan kita. Yang pertama, dalam tulisannya Ustadz Muhaimin itu di Koran Indonesia terbit Januari ini, yang pertama itu memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga tentu sebagaimana surah Al-Isra yang sudah disampaikan Ustadz Husnul tadi, bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu kan salah satunya diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung diperlihatkan itu ya dalam tulisannya Ustadz Muhaimin itu wujud asli Jibril, itu nampak dilihat sudah dilihat langsung oleh Nabi Muhammad SAW ya. Dan di dalam perjalanan itu juga kemudian diperlihatkan ya apa ya gambaran penghuni surga, gambaran penghuni neraka ya. Dan ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang tidak bisa di eh, apa tempuh oleh atau dialami oleh manusia lain selain Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasulullah, merupakan Nabi yang mulia yang diundang Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermi'raj ya di hadapan Allah Subhanahu. Yang pertama, memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, eh, membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentunya kita yang bertemu Allah tidak secara langsung saja ya, untuk beribadah kepada Allah itu harus suci, harus bersih. Jiwa harus ya seperti mana cara sahnya sholat itu kan tiga ya, bersih dari badan, bersih pakaian, dan juga bersih dari tempat. Nah, bagaimana kemudian seorang hamba manusia biasa Muhammad SAW yang memang sudah diberikan kemuliaan khusus oleh Allah untuk bertemu dengan Sang Khalik pencipta, ya tentunya untuk membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih bersih lagi tentunya. Sebagaimana kisah-kisah ketika disampaikan oleh Ustadz Mutakin tadi, Ustadz Husnul tadi, bahwa jauh sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan rasul sudah dibersihkan oleh Jibril ya. Bahkan dengan apa ya sampai dikeluarkan ya, sebagaimana kisah yang sering kita ketahui itu. Kemudian poin yang ketiga dalam tulisannya Ustadz Muhaimin ini adalah pentingnya persoalan sholat. Nah, kalau kita apa membaca dari tulisan Ustaz Muhaimin ini, kalau saya apa mengambil intisarinya bahwa persoalan yang lain misal itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui wahyu yang disampaikan kepada Jibril, baru Jibril menyampaikan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi persoalan sholat ya yang hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi eh, fardu ain yang apabila dilaksanakan mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan ditinggalkan adalah menjadi dosa, ini menjadi persoalan penting ya. Bahkan kemudian kita juga mengetahui bahwa perkara apapun, amalan apapun, ibadah apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dihitung atau tidak akan dianggap kecuali persoalan yang namanya sholat itu sudah sempurna atau sudah baik ya. Awal yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah ya Ustaz ya. Awi, seperti itulah kira-kira dalilnya. Jadi persoalan atau perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama di akhirat adalah tentang sholat. Nah, bahkan kalau bahasanya Ustaz Dasar Latif itu eh, mau kita berbuat baik sebaik apapun itu
tidak akan dihitung kalau tidak punya passwordnya. Gitu kira-kira. Kalau nggak tahu passwordnya nggak bisa masuk. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang keempat dari catatan Ustadz Muhaimin di dalam koran apa dalam berita ini, tingginya derajat kehambaan. Jadi kalau kita melihat dalam ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya Nabi Muhammad itu dengan kata abdun ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat derajat begitu luhur atau tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pembekalan dakwah yang tangguh. Ya, jadi eh, catatan Ustadz Muhaimin menyebutkan poin yang kelima dari hikmah Isra Mi'raj itu adalah pembekalan dakwah yang tangguh yang apa ya ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj orang-orang yang Nabi Muhammad cintai dan mendukung misi dakwahnya itu sepenuhnya hati mereka itu silih berganti meninggal dunia. Jadi ketika apa ya sebelum peristiwa Isra Mi'raj ya yang meninggal pamannya, meninggal istrinya dan itu yang disebut dalam istilahnya amul huzn ya tahun kesedihan ya. Nah ini maka apa ya disebut oleh Ustadz Muhammad itu menjadi bekal dakwah yang tangguh. Jadi eh, terlepas apa ya kecintaannya kepada makhluk, jadi mengutamakan kecintaannya kepada yang menciptakan atau Allah SWT. Yang keenam adalah sampaikan kebenaran walaupun pahit ya. Qulil haq walau kana muran tentunya seperti itu dalam hadis redaksinya seperti itu. Poin yang ketujuh, syariat Nabi Muhammad menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Nah, ini mungkin bisa dikupas lagi atau ditambah sama Bapak yang lain, terutama Pak Didi tentu paling lebih apa mendalam ini kalau terkait ini ya, saya kira seperti itu. Kemudian yang kedelapan, keistimewaan Masjid Al-Aqsa bagi kaum muslimin. Nah, ya mungkin kenapa harus singgah di Masjid Al-Aqsa itu karena barangkali punya keistimewaan tersendiri. Jadi ataukah mungkin bahasa gampangnya kalau dalam logika saya mungkin lewat Aqsa lebih dekat ketimbang lewat masjid yang lain. Katakanlah kalau dari Hong Kong mau ke Jakarta begitu mau lewat Malaysia atau lewat Brunei atau lewat mana lebih dekat mana kira-kira seperti itu. Tapi bukan itu ya. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa itu tentu Allah Maha tahu dan kenapa harus singgah di Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu. Kemudian poin yang kesembilan, Isra Mi'raj merupakan penggambaran Islam yang merupakan agama yang suci. Jadi eh, tentu apa ya di dalam ulasannya Ustaz Muhammad itu bahwa ketika Nabi Muhammad diberi pilihan antara air, susu dan khamar saat Mi'raj, Nabi lebih memilih susu. Kemudian Malaikat Jibril berkata, engkau telah diberi hidayah atau beri hadiah kesucian. Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama fitrah, agama yang suci. Ya, inna dina inda Allahil Islam ya. Dan agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan yang terakhir, catatan Ustaz Muhammad dalam berita ini yang saya kutip adalah memantapkan Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya barangkali dari segi batinnya ya, karena mengalami amul huzn itu tadi ya. Sehingga bagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu betul-betul apa ya? Kalau bahasa kita barangkali seseorang yang lama tidak bertemu dengan ayahnya begitu, kemudian dia dapat cerita bahwa ayahmu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika itu dia dalam keadaan sedih, tiba-tiba ayahnya datang atau dia dipertemukan dengan ayahnya. Itu surprise yang luar biasa dan itu kemudian betul-betul menguatkan jiwanya, memantapkan jiwanya bahwa ternyata dia tidak sendirian walaupun ditinggal pergi oleh sang apa istri yang tercinta yang selalu mendukungnya, oleh sang paman yang selalu membackup dakwahnya. Tetapi ternyata ada backingan yang maha besar yang walaupun tidak terlihat secara kasat mata. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang perlu kita petik hikmahnya. Demikian Ustaz Mutakin karena namanya juga tambahan ya. Kalau nambah kan tidak lebih banyak daripada yang aslinya. Sama seperti kita makan nasi itu kan. Kalau nambah lebih banyak daripada yang asli mah bukan nambah namanya itu. Tapi tapi itu namanya makan lagi. Baik, kira-kira seperti itu Bapak-Bapak sekalian, Ustaz Mutakin dan ayahanda kita Pak Ghazali Masya Allah dan Pak Rian ya, ada Mas Hasan, Prof Fatwa dan Bang Abi, Masya Allah ya. Dari kita akhirnya bisa semuanya hadir.
di malam hari ini. Barangkali dari saya sebagai hanya tambahan yang mengutip dari Ustadz Muhaimin itu, Bapak-Bapak lain boleh memberikan pencerahan lebih dalam lagi terkait dengan poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Husnul maupun yang saya sampaikan mengutip dari Ustadz Muhaimin tadi. Kalau tafadhol, saya memberi ruang sepenuhnya kepada kita yang berada di Zoom maupun yang ada di Facebook. Barangkali kita off-kan ya, karena di Facebook yang online barangkali kita off-kan, barangkali kita lanjutkan di Zoom ataupun yang ada di kantor beberapa Hong Kong. Tafadhol, Bapak-Bapak sekalian.